Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa agar senantiasa kita mendapat hikmah dari apa yang kita pelajari pagi hari ini. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Amin. Baiklah, Ibu akan masuk pada materi pembelajaran. Materi yang akan Ibu bawakan pada pagi hari ini yaitu mengenai cerita pendek atau biasa adik-adik dengar dengan sebutan cerpen. Sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu cerpen? Kalau belum ada yang tahu, Ibu langsung masuk pada materinya. Jadi yang pertama, apa itu cerpen? Yang pertama, apa itu cerpen? Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah karangan yang berbentuk prosa naratif fiktif yang isinya cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya. Cerita dari cerpen lebih pendek daripada novel, serta memiliki penokohan yang sangat sederhana. Umumnya, cerpen merupakan karangan yang tulisannya kurang dari 10.000 kata. Penggunaan kata dalam cerpen sangat ekonomis sehingga dapat dengan mudah dikenali oleh masyarakat. Kemudian kita lanjut pada unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini sendiri merupakan pembentuk yang ada di dalam cerpen. Di dalam unsur intrinsik terdapat pembangun seperti yang pertama yaitu tema. Tema merupakan pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Kemudian yang kedua, alur atau plot, urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Kemudian yang ketiga yaitu setting atau latar dan tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam cerpen. Kemudian yang keempat tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan di dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pendukung. Yang kelima yaitu watak, merupakan sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen. Watak dibagi menjadi 3, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Kemudian yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Maksud dari sudut pandang orang pertama yaitu pelaku utama atau bisa disebut dengan aku. Aku merupakan tokoh utama. Dan sudut pandang orang ketiga bisa diketahui dari serba tahu atau pengamat, yaitu dia menjadi tokoh utama yang menceritakan orang lain. Yang terakhir yaitu amanat atau pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil di dalam cerpen, baik tersirat maupun tersurat. Kemudian unsur ekstrinsik. Seringkali kita mendapatkan sebuah cerpen menjadi semakin hidup apabila ditambahkan dengan peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan.
Hal ini dinamakan unsur ekstrinsik atau unsur yang membangun sebuah cerpen dari luar. Unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen dapat berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat. Nah, misalnya kejadian sosial atau keadaan sosial, budaya, politik, ideologi, dan ekonomi, atau bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, terdapat unsur ekstrinsik lainnya, yaitu latar belakang pengarang, baik itu berupa riwayat hidup, pengalaman, dan juga gaya penulisan yang digunakan oleh pengarang. Kita lanjut pada struktur cerpen. Dalam penulisannya, cerpen memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak merupakan sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Abstrak merupakan pelengkap dari sebuah cerpen. Oleh karena itu, abstrak bisa jadi ada dan tidak ada dalam sebuah cerpen. Kemudian yang kedua, orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi menjelaskan tentang latar baik waktu, tempat maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerpen. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Biasanya watak dari tokoh yang diceritakan di cerpen akan dijelaskan pada bagian ini, yaitu bagian komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan di mana masalah itu akan dipaparkan semakin memuncak. Puncak dari masalah tersebut ditulis dalam bagian evaluasi. Resolusi merupakan akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerpen. Solusi permasalahannya yang dialami oleh tokoh tersebut akan dijelaskan. Yang keenam, koda merupakan pesan moral yang ada di dalam sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Kita lanjut pada bagian fungsi. Jadi cerpen juga ini memiliki fungsi ya. Yang pertama yaitu fungsi rekreatif. Nah, fungsi rekreatif ini sebagai penghibur bagi para pembaca. Kemudian yang kedua, fungsi estetis, memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Yang ketiga, fungsi deduktif. Fungsi deduktif ini memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembacanya. Kemudian yang keempat, fungsi moralitas, memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Dan yang kelima, fungsi religiusitas atau memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Baik, itulah materi kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah memperhatikan Ibu dari pertama dan terakhir Ibu menjelaskan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung bertanya. Insya Allah Ibu mampu menjawabnya satu persatu. Demikian, Ibu ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.